Shalom, Tuhan memberkati. Gunung batu itu mampu menahan badai, bahkan segala jenis musuh tidak gampang untuk memasuki gunung batu. Itulah Allah, tempat persembunyian kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, di sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada kami. Bapa, sekarang kami akan bersama memulai ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik, singer untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapak pimpin berkati hamba-Mu. Berkati Bapak Sakaria dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kirim dengan kuasa roh kudus-Mu, agar kami dapat bersama belajar firman-Mu saat ini. Bapak, jalannya firman Tuhan Engkau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa terasa, penyertaan Tuhan sangat terbukti. Dari awal 2022 sampai sekarang, kita telah memasuki bulan Desember 2022. Berkat Tuhan begitu limpah dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari. Tuhan begitu mengasihi kita. Sepanjang hari, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus, Kaulah pengharapanku Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku Tuhan. Kaulah perlindunganku.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu Tuhan, syukur buat pertolongan-Mu. Terima kasih, Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang perkasa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu, syukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBIS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Amin. Sembahlah dan pujilah Dia, karena Raja segala Raja telah lahir dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus.
puji namanya, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Siapa? Amin. Mari kita sambut sang raja. Mari kita sambut sang raja. Mari kita sambut sang raja. Kita puji namanya. Puji namanya, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, amin. Puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Hey, haleluya, mulia namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, di sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Yesus. Syukur. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat
Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berikan waktu yang indah kepada kami, Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu walaupun melalui online. Kirimkan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami memiliki bahasa yang sama, kami memiliki pemahaman yang sama, sehingga semua firman-Mu dapat kami terapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap orang percaya harus tahu dengan keinginan Allah dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita tahu keinginan Allah dalam perjalanan hidup kita, kita selalu menikmati keamanan, kenyamanan walaupun di tengah badai. Inilah rahasia hidup dan semuanya itu telah ditulis dalam Alkitab untuk kita pelajari, untuk kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Allah kepengin setiap fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah itu kita pakai semuanya. Kenapa? Karena fasilitas yang disiapkan Allah itu harganya sangat mahal. Yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Jadi kalau sampai tidak kita pakai, Allah kecewa. Allah senang fasilitasnya digunakan, dapat dinikmati oleh anak-anaknya, dapat dinikmati oleh orang percaya, dengan tujuan memudahkan hidup orang percaya. Nah, hari ini Allah kepingin menunjukkan kehebatannya, yaitu mengubah padang belantara menjadi taman Tuhan. Padang belantara itu tanah yang gersang, yang hanya ada tetumbuhan hijau jenis rerumputan ataupun semak-semak duri, tetapi Allah dapat mengubah menjadi tamannya Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Langkah kita ini sudah benar, yaitu mencari Tuhan dan mengejar kebenaran. Langkahnya sudah benar, jalannya sudah benar, tinggal ditambah. Nah, tambahnya apa? Tambahnya iman bahwa Allah merupakan gunung batu, yaitu tempat perlindungan yang sangat kuat. Gunung batu itu mampu menahan panas. Gunung batu itu mampu menahan dinginnya malam. Gunung batu itu mampu menahan badai,
bahkan segala jenis musuh tidak gampang untuk memasuki gunung batu. Itulah Allah, tempat persembunyian kita, tempat perlindungan kita. Nah, fasilitas ini yang harus kita manfaatkan dalam hidup. Di setiap ada badai, kita harus lari kepada gunung batu, yaitu Allah yang telah menebus kita. Di setiap kesulitan hidup, kita harus lari ke gunung batu, tempat Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, sesudah menjadikan Allah sebagai gunung batu, kita harus belajar naik lagi setingkat. Langkah yang kedua, kita harus membawa langkah kita dengan keluarga itu seirama. Kita harus membuat langkah keluarga itu sejalan. Memiliki satu kesepakatan. Dan ini tidak mudah. Tetapi membutuhkan pengorbanan dalam latihan ketaatan. Tidak mudah ini bisa kita kalahkan dengan latihan ketaatan. Mari kita lihat contohnya Abraham. Abraham memang imannya kuat. Abraham memang orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan Sarai? Sarai tidak percaya dengan perkataan kamu akan melahirkan. Tidak percaya. Sampai anaknya disebut Iskak. Nah, bagaimana caranya Abraham mengajak Sarai, mengajak keluarganya hidup sepakat, sepaham. Nah, lalu Alkitab katakan di saat Abraham sendirian, aku berbicara dengan dia. Artinya apa? Abraham punya kedekatan dengan Allah. Abraham memiliki telinga yang tajam dengan suara Allah. Yang mengatakan, Abraham, aku ingin membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu. Dengan cara tinggalkan tempatmu ini, tinggalkan sanak familimu, tinggalkan harta bendamu. Pergilah ke tanah yang aku tentukan kepada engkau. Nah, jadi Abraham mendengar, mengerti ini suara Allah, mengerti ini panggilan Allah, lalu dia ngajak istrinya. Saya percaya pada saat ngajak istrinya tidak mudah. Karena Abraham adalah orang yang sudah mapan di situ. Mau cari apa kita? Mau cari harta, kita punya. Mau cari kedudukan, di sini kita dihormati. Tetapi Abraham menjelaskan sedikit demi sedikit pada istrinya bahwa ini perintah Allah. Ini bukan emosi manusia karena saya tidak punya apa-apa. Bukan itu. Tetapi ini perintah Tuhan. Akhirnya Abraham dapat membawa istrinya, dapat membawa beberapa hambanya, lalu membawa keponakannya, pindah ke satu tempat. Nah, jadi panggilan, mendengar panggilan ini kunci utama. Mau kita lanjut atau tidak, itu terserah kita. Kunci sudah kita punyai. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya berhenti pada kunci yang dipunyai. Dia tidak berani melangkah untuk maju, untuk membuka gudang berkat yang Tuhan siapkan di dalam hidupnya. Nah, maka
menanggapi panggilan Allah ini penting sekali. Ya, menanggapi panggilan Allah ini penting sekali. Tanggapannya bagaimana? Berani enggak kita meninggalkan lingkungan kita? Berani tidak kita meninggalkan hidup lama kita? Berani tidak kita menggunakan langkah iman yang Tuhan berikan kepada kita? Dengan kepasrahan total nih Tuhan, dengan penyerahan iman atau dengan kepasrahan iman ini, Allah ingin memperbarui kita. Yakin saya berjalan bersama Allah, ada pembaruan yang diberikan pada kita. Yakin kalau saya bersama dengan Allah, saya mendengar suara Allah, maka Allah akan menuntun saya. Akibat dari kesiapan dalam menggunakan pembaruan ini, akibat kesiapan dalam ketaatan untuk dituntun oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan kuasanya. Yaitu Allah akan menghibur Sion, Allah akan menghibur orang percaya. Dan jika penghiburan ini telah dapat dirasakan, baru Allah akan menata ulang pemulihan dalam hidup kita. Dari pemulihan orang percaya mulai akan mengenal Allah lebih jauh. Mengenal Allah lebih jauh, yaitu mempertajam pandangan rohani. Mempertajam pandangan rohani orang percaya dengan melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan. Padang gurun, tanah yang tidak ada hasil, padang pasir, rumput saja tidak akan tumbuh, diubah menjadi Taman Eden. Kehidupan yang tidak ada hasil apa-apa. Kehidupan yang isinya hanya panas kalau siang, dingin kalau malam, akan diubah menjadi kehidupan Taman Eden yang serba ada. Ini yang didemonstrasikan Allah kepada orang percaya yang taat kepada Allah. Lalu padang belentaranya, padang belantara itu sudah ada semak belukar, itu akan diubah menjadi tamannya Tuhan. Dengan tujuan, di situ ada sukacita, di situ ada kegirangan, di situ ada nyanyian syukur, bahkan lagu-lagu nyaring mulai terdengar. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang memiliki keadaan seperti ini. Ada nyanyian syukur kepada Allah. Ada lagu-lagu nyaring yang keluar dari rumah tangga itu. Sehingga kita makin nyaman di dalam kehidupan kita. Yang awalnya dari padang belantara, yang awalnya dari padang gurun, diubah oleh Allah menjadi taman yang luar biasa. Menjadi Taman Eden, menjadi tamannya Allah. Satu kehidupan yang berbalik 180 derajat. Ini yang Tuhan tawarkan. Kuncinya apa? Kuncinya kita taat kepada Allah. Kita sudah berjalan mencari yang benar. Kita sudah berjalan di jalannya Allah. Tambahi, kita punya iman bahwa Allah adalah gunung batuku. Di mana tempat aku bersembunyi, di mana tempat aku berlindung. Tidak ada kekuatan lain yang mampu mengubah kehidupan kita selain kehidupan Allah yang kita jadikan sebagai padang gurun. Dan kita taat kepada
tata aturan Allah. Apakah ada di antara saudara yang menanggapi? Apakah ada yang mungkin menjelang Natal ini kehidupannya masih padang gurun, kehidupannya masih padang belantara? Serahkan hidupmu pada Allah. Kita tata hati kita, kita sepakat dengan keluarga kita akan datang pada kebaktian Natal, kita akan datang pada perayaan Natal, sehingga di perayaan Natal kita akan ketemu dengan sumber kehidupan kita, yaitu gunung batu yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Hari ini Engkau tawarkan kepada kami yang hadir, kepada kami yang mengikuti ibadah online. Tuhan akan menjadikan kehidupan kami sebagai padang Tuhan, sebagai taman Firdaus, di mana kehidupan keluarga kami penuh nyanyian, di mana keluarga kami penuh ucapan syukur kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. Yang pertama, tetap memakai masker, Bapak Ibu. Yang kedua, tetap jaga jarak. Yang ketiga, tetap cuci tangan dan berdoa. Yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Supaya tetap jalan, doakan kru supaya tetap sehat. Lalu semangat. Alat-alat awet. Dan juga kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, tolong di like, di share, dan dikomentari. Itu permohonan kami. GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Yang pertama, sekolah minggu jam 7 pagi. Ibadah minggu jam 9. Ibadah permata Jumat jam 6. Tempat di Graha. Ibadah cabang hari Jumat jam 6 di Graha. Sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa syafaat terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami menghadap hadirat Engkau, berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dari pusat sampai daerah kami pertaruhkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami percaya pimpinan kami Tuhan. Oh Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan yang telah pilih, Tuhan telah ambil, Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, beri kemampuan, kesanggupan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Sehingga Tuhan Yesus bangsa kami, oh Tuhan, menjadi bangsa yang adil dan makmur, menikmati pertolongan kemurahan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Kau tetap memberikan iman kepada kami. Bahwa dengan iman kami dapat membawa doa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya yang organ tubuhnya minta diganti. Kami berdoa untuk Ibu Gito, minta kekuatan dari Engkau. Kami berdoa untuk Arin yang harusnya operasi tetapi pasrah. Karena dia percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya sering naik. Kami berdoa untuk operasi Pak Doner, operasi katarak. Beberapa saudara yang kami sebut namanya
kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Doa-Mu dikabulkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, mengucap syukur untuk Pak Paulus Sugito, untuk Lili, untuk Ibu Heri Suwarso, untuk Ibu Bambang, untuk Ibu Doner, untuk Bapak Sriono dan Franky Turangan. Mereka telah sembuh Tuhan, tapi mereka meminta pemulihan yang luar biasa. Saya percaya doa ini pun telah Kau kerjakan dan kabulkan. Sebentar kami akan pulang, antar dan pimpin kami hingga kami sampai di rumah kami dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.